Halo, aku Rijal dan biasanya bisa bebas dipanggil Rijal, Rijal, Lokut lah kata teman-teman, biasanya digelar itu Lokut, Loki dan segala macam apalah itu. Dan aku di sini sebagai videographer. Kalau di bidang komersial dan profesional, ini profesional lah. Berapa lamanya itu sekitar ya 3 tahunan lah sudah terjun di bidang komersial atau wedding lah. Sebenarnya terjun jadi videographer itu pas pertama kali langsung masuk Abu Pictures, langsung disuruh ke lapangan ya sebagai videographer wedding lah. Yang bikin tertarik masuk di bidang videographer wedding itu mungkin salah satunya tuh kayak kan anggapannya momen wedding itu kan momen sekali seumur hidup gitu kan, jadi suka aja lihat orang-orang yang maksudnya dalam artian ngehalalin seorang pendamping hidupnya gitu anjay. Dan salah satunya ya realistis aja sih, wedding videographer di Banjarmasin itu salah satu bisnis terbesar yang jadi pegangan untuk anak muda zaman sekarang lah. Wih anjay, santuy. Ada sih, biasanya kalau weekend itu kan anggapannya kita nge-wedding, nge-job gitu, turun ke lapangan dan segala macam. Dan kalau weekday itu biasanya aku sering nongkrong gitu di coffee shop sambil ngonten biasa. Kayak ininya konten creator coffee shop lah. Untuk sekarang lagi ongoing itu ada 2 kedai di Banjarmasin. Sebenarnya ada banyak tawaran, cuman mengingat deadline, weddingan dan segala macam kayaknya gak bisa dipaksakan deh. Ya semampunya mungkin lah. Kuliah. Aduh kuliah. Sebenarnya kalau masalah manajemen waktu itu aku kurang banget masalahnya. Dan aku belajar banyak dari teman-teman di Abu juga. Maksudnya kita itu maksudnya satu kelas, satu kampus dan sama-sama kerja di bidang yang sama. Tapi untuk aku anggapannya ya weekend di wedding dan weekday di coffee shop gitu. Balik lagi karena namanya pekerjaan kan kita profesional juga. Apa yang mau diselesaikan, apa yang wajib diselesaikan itu harus sesuai dengan aturan atau SOP dari pekerjaan tersebut juga gitu. Perbedaan yang signifikan ya. Kita bandingkan kalau di wedding itu balik lagi itu momen-momen dimana orang itu maksudnya kayak teman-teman, keluarga dan orang terdekat pun menyaksikan gitu kan. Anggapannya itu momen sah yang emang satu kali seumur hidup. Dan kalau masuk misalkan coffee shop dan ya, emang di ranah F&B gitu, itu kayaknya bisa diulang deh. Maksudnya contohnya kayak gini, orang bikin cappuccino ya udah tak foto, kalinya kurang bagus apa segala macam di luar keinginan kita ya ulang dong sekali lagi dong gitu kan. Kalau wedding itu momen paling krusial deh yang nggak bisa diulang. Dan aku lebih milih pengangguran. Di satu sisi di wedding lebih banyak cuannya, dan di satu sisi di coffee shop ya lebih menyalurkan hobi aja sih, karena aku suka suka ngopi dan sambil ngonten juga. Mending keduanya aja ya biar lebih banyak cuannya juga. Kenapa bisa have fun dengan 2 pekerjaan ini? Karena satu, di wedding aku sama teman-teman dan ngejalaninnya itu anggapannya nggak kayak kerja, kayak kita itu kayak temenan aja dan hobi yang menghasilkan uang gitu. Dan satu sisi kalau di tempat kayak ngopi, coffee shop segala macam jadi content creator itu aku kayak nongkrong sambil kerja. Dan hal positifnya aku juga punya banyak teman, kenalan, relasi lah, anggapannya ya enak aja jalaninnya gitu. Pendapat aku tentang orang yang bisa kerja di 2 hal yang beda tapi masih di satu bidang itu sebenarnya sulit. Balik lagi tadi cara manajemen waktunya, cara nemuin moodnya. Kan anggapannya di satu hal itu pasti orangnya beda-beda, circle-nya beda-beda, dan anggapannya itu kayak nyesuaiin aja gitu. Kalau di coffee shop ya nongkrong sana kemari temen-temenan ya banyak hahihinya. Kalau di wedding ya lebih profesional lah gitu. Kalau bisa keduanya ya enjoy aja jalaninnya gitu. Apa yang kamu bisa dan apa yang kamu mau, dan selagi itu masih bisa membuatmu senang, kenapa enggak, ya udah jalanin aja. Salah satu kerjaan atau editan terfavoritku di Abu Pictures tuh udah diupload di YouTube-nya Abu Pictures. Ini si Sheila dan Rizky. Kenapa? Saat itu satu, ceweknya cantik. 2, saat itu pas di ruangan makeup tuh sempet nanya, Kak Sheila udah berapa lama sih pacaran sama Kak Rizky? Katanya, wah rumit Jal ini bla 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 segala macam. Jadi anggapannya di saat itu aku dapet kayak pengalaman baru, cerita baru dari kliennya gitu. Asik aja sih. Si Rizky-nya ada keturunan Jawa dan si Sheila-nya emang orang Kalimantan asli gitu. Kayak asik aja cara mereka ketemunya gitu. Keren loh.
Lokot nih bos. Karya terfavoritku di coffee shop atau jadi sebagai content creator itu sebenarnya bukan dibilang content creator sih. Ada 1 tahun yang lalu, itu waktu di 2021 aku sama teman-teman short coffee trip lah namanya, ke Surabaya, Jogja, Malang. Itu emang 1 hari penuh itu pernah ada didatengin sampai 5 kedai kopi 1 hari. Itu gila sih, minum cappuccino, minum mocktail segala macam, itu mau memuntahkan namanya. Jadi ini ada salah satu karya-karya terfavoritku ada di Coffee Today Bro Instagramnya. Ada ya pokoknya di sini banyak rekomend coffee shop di Banjarmasin, di Malang, di Jogja dan Surabaya. Keren-keren intinya. Follow ya guys. Sebenarnya bukan pesan sih, ini kayak berbagi pengalaman aja. Untuk aku yang saat ini jalanin anggapannya satu bidang yang sama, masih sebagai videographer, content creator atau apalah itu kan, balik lagi ke diri masing-masing, maunya passionnya di mana, hobinya itu di mana. Kalau aku kan anggapannya ya kalau ditawarin kerja di wedding kenapa enggak, karena ya satu realistis aja sih karena cowoknya lebih banyak segala macam, tapi balik lagi ke hobiku yang suka nongkrong sana sini, yang senang ngopi segala macam, kenapa nggak abadikan. Kemarin tuh cara nggak sengaja aja sih, kayak asik kalau ngopi sambil ngonten, asik kalau nongkrong sambil bikin video atau foto segala macam, dan akhirnya ada tawaran Jal mau nggak jadi content creator di kedai A, di B dan C segala macam. Jadi satu, pilihlah sesuai apa maumu saat itu. Kata orang jangan ngambil keputusan saat lagi emosi dan jangan keputusan pas lagi sedih, karena itu bisa berakibat fatal untuk jangka panjangnya untuk depannya. Dan 2, manajemen waktu. Pilih prioritasmu sendiri yang ngejamin kamu di hari ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depannya. Kita gak hidup cuman untuk sehari 2 hari ke depan, anggapannya kita harus mikir 5 tahun ke depan, mau jadi apa, 10 tahun udah mau kemana arahnya, alurnya gitu ya. Siapa tahu kan tahun ini aku sebagai videographer 5 tahun ke depan jadi businessman lah atau gimana gitu ya. Amin. Jalani apa yang kamu mau dan enjoy menjalaninya, itu jangan ada terpaksaan. Oke, thank you guys, goodbye, subscribe. Abu Victor Rizal Rifani. Sip.